Dan itu berarti Pak Luhut berhasil untuk mempengaruhi dalam tanda petik presiden supaya mengangkat Pak Maruli. Kan buruk citranya kan. Buat Pak Maruli sendiri juga itu beban juga karena dianggap bahwa dia diangkat bukan karena reputasi profesionalnya. Harus diurus oleh doktrinya sendiri itu. Harus diurus melalui antisipasi dia tentang ancaman pertahanan itu. Jadi nggak boleh sekalipun TNI itu disodorkan problem politik. Nah, TNI sebetulnya udah tutup buku dengan politik, tetapi pejabat-pejabat politik tinggi itu selalu ingin sodorkan proposal pada TNI. Nah, itu bahayanya. Jadi saya ingin agar supaya hal itu dihentikan, supaya TNI kita betul-betul jadi tentara profesional. Soal Pangkostrat setelah dirangkap oleh Jenderal Dudung dan akhirnya seperti diduga jabatan Pangkostrat bintang 3 ini diserahkan kepada menantu dari Luhut Binsar Panjaitan. Ini sudah pengetahuan umum. Usianya masih sangat muda, 51 tahun ya kelahiran tahun 70 kalau tidak salah, dan masih lama sekali ya karir politiknya karir militernya masih 7 tahun lagi atau 6 tahun lah minimal. Masih bisa dijadi jenderal dan lain sebagainya. Dan kemudian kita tahu bahwa ada Maruli yang menantu Luhut, kemudian ada Dudung yang dekat dengan Megawati ya, so-called begitu kan. Kemudian ada Andika yang dekat dengan atau menantu Hendro Priyono. Ada nggak tahu lagi mana. Apakah tiga-tiganya juga kemudian bisa dikendalikan Presiden Jokowi, saya tidak tahu. Tapi apa yang Bung Rocky lihat dari fenomena ini ya secara jernih? Ya, itu seperti segitiga Bermuda itu, Bermuda Triangle. Di dalamnya kita nggak tahu energi apa yang menyebabkan banyak kapal yang tenggelam atau dihisap oleh Bermuda Triangle itu, oleh segitiga Bermuda itu dalam sampai sekarang orang masih teliti. Demikian juga komposisi petinggi kita di bidang militer itu kan menunjukkan bahwa proksi politik itu masih ada di sekitar kepentingan, masih punya kepentingan dengan kedudukan di militer. Jadi hal yang sebetulnya biasa. Pak Maruli pasti jenderal yang proses profesionalnya itu betul-betul sistemik karena dari awal kemudian jadi pengawal pas pampres, itu artinya kedudukan dia itu sangat dekat bahkan secara emosi dengan presiden, karena sebagai pas pampres dia harus standby terus berhubungan dengan presiden. Jadi Presiden Jokowi tentu anggap bahwa ya udah lebih penting sebetulnya orang yang paham watak dia tuh. Tapi sebetulnya juga nggak boleh terjadi karena mesti yang menentukan adalah Mabes aja, nggak perlu ada semacam aturan bahwa kalau pernah jadi pas pampres itu karirnya bisa lebih melesat karena dekat dengan presiden. Jadi karena dia sukses sebagai pas pampres maka dia dapat promosi, itu meritokrasinya begitu kan, bukan karena dekat dengan presiden, tapi karena orang buruk menafsirkan bahwa ini pasti proksi presiden, dan itu berarti Pak Luhut berhasil untuk mempengaruhi dalam tanda petik presiden supaya mengangkat Pak Maruli. Kan buruk citranya kan. Buat Pak Maruli sendiri juga itu beban juga karena dianggap bahwa dia diangkat bukan karena reputasi profesionalnya. Padahal sebetulnya beliau sangat mungkin mengerti bahwa dia memang akan nyampe di situ tuh. Demikian juga soal-soal yang lain. Pak Andika waktu itu yang dianggap sebagai ada intervensi dari Pak Hendro karena tahu tentang psikologi di kalangan tentara, atau mungkin juga sekaligus dengan Ibu Mega pada Pak Dudung itu. Jadi kita lihat bahwa TNI yang tadinya udah sepakat untuk back to barak, kembali ke barak itu, akhirnya
terlihat komponen politiknya juga sangat kuat. Apalagi dalam keadaan negara yang sampai sekarang orang masih menganggap permainan politik istana itu sangat mempengaruhi kebijakan yang ada di Cilangkap. Kan begitu cara kita melihat akhirnya kan. Jadi sekali lagi Pangkostrat ini sekedar orang lihat sebagai proksi juga, dan itu yang berbahaya kalau permainan atau variabel politik terlalu banyak di dalam penentuan pejabat-pejabat tinggi militer itu. Ya, saya membayangkan ya, kalau seandainya nanti kekuasaan ini berbeda rezimnya dibandingkan yang sekarang, kita bicara rezim bukan aktor saja, maka kasihan orang-orang yang katakanlah masih punya karir panjang itu, ya kan? Bisa saja dia mentok di situ kan, akan muter-muter kan, karena dia bukan lagi bagian dari rezim yang harus dipromosikan. Bung Rocky melihat soal itu nggak? Iya, selalu akan begitu terjadi itu, karena sekarang dianggap itu political tone-nya itu tinggi sekali, nada politisnya tinggi sekali. Tentu nanti rejim yang baru menganggap kalau begitu saya mesti singkirkan mereka, karena mereka nanti akan mata-matai saya. Kan jadi rusak kan yang kita sebut sebagai tahapan profesionalisme di TNI kan. Jadi kita ingin TNI itu betul-betul profesional, dan kalau dia dituntun dengan doktrin, artinya doktrin itu harus dilepaskan dari tutorisasi politik. Itu yang kita inginkan, supaya Pak Maruli bisa betul-betul mendaki jenjangnya secara modern. Demikian juga Pak Dudung, Pak Andika begitu kan. Jadi semua itu yang membuat kita frustrasi sebetulnya, karena publik tetap menganggap ini cuma proksi politik. Nah, ini yang mesti diterangkan sebetulnya oleh Presiden, mesti terangkan itu, karena ada cara pandang yang berbeda dengan apresiasi publik terhadap jenderal-jenderal TNI itu kadangkala susah untuk dipisahkan dari kedekatan politik dengan tokoh-tokoh yang ada di istana atau di pemerintahan hari ini. Jadi misalnya ya, kalau seandainya tidak ada perpanjangan pensiun misalnya, maka kan tahun ini nanti bulan Desember Andika akan pensiun. Walaupun skenario yang lain mengatakan akan ada perubahan undang-undang untuk memperpanjang masa pensiun menjadi 60 tahun. Tapi let's say 58. Maka kan teorinya adalah itu akan menjadi jatah Angkatan Laut Yudo Margono. Tapi jangan lupa Yudo Margono pun pensiun 2023. Dia pensiun 2023. Kalau dia pensiun 2023, Dudung pun pensiun 2023. Ya kan? Maka orang mengatakan 2023 Maruli Simanjuntak akan menjadi KSAD. Lalu Jenderal Panglima TNI-nya itu dicarikan Angkatan Udara, tapi dengan masa jabatan tinggal 1 tahun aja. Jadi menjelang nanti Pak Jokowi pensiun, maka Maruli akan menjadi Panglima TNI sekitar katakanlah sebelum step down Jokowi. Itu skenario itu menurut Bung Rocky masuk akal atau terlalu berlebihan? Ya itu kalau Jokowi dia step down, tapi kalau dia bukan step down, tapi betul-betul di downgrade atau di topping down, itu kan bahaya jadinya kan. TNI itu adalah lembaga yang harus ada di dalam keadaan apapun bangsa ini, dan itu tidak boleh tergantung pada like and dislike seorang pemimpin. Itu kan itu yang kita inginkan sebetulnya waktu kita reformasi, betul-betul kita memilih TNI yang profesional tuh. Nah sekarang bahkan editorial beberapa media mulai bikin kalkulasi. Ini 2023 sih ini pensiun, ya ini masih jadi proksi istana segala macam kan. Kan akhirnya kalkulasi itu masuk di dalam kasak-kusuk Wanjakti nanti kan. Yang sebetulnya nggak ada soal, tapi sekali lagi karena seolah-olah ini pemerintah tidak merasa aman kalau tidak ada permainan politik yang terkait dengan penentuan jabatan di TNI, itu kemudian membuat publik akhirnya masuk lagi di dalam upaya untuk melihat fungsi politik dari TNI. Padahal nggak ada fungsi politik TNI itu. TNI itu adalah fungsi betul-betul fungsi pertahanan. Dan cuma itu intinya kan. Jadi sekali lagi ketidakjelasan ide tentang TNI yang dikaburkan oleh variabel politik membuat TNI justru agak bingung arahnya kemana, padahal di depan kita itu ada potensi perang Laut Cina Selatan tuh. Sementara TNI sibuk dengan mengkalkulasi urusan politik. Tapi saya tahu hal ini bukan kesalahan TNI, itu kesalahan dari politisi sipil yang terus-menerus ingin agar supaya kekuatan dia itu di backup oleh TNI. TNI dari awal udah bilang kita nggak mau main politik. Kan itu intinya kan. TNI maunya main 0%, kira-kira begitu. Ya, seperti misalnya Menteri BUMN. Jadi jangan ada kalau TNI ingin politik itu bagi dia itu 0%. Artinya jangan intervensi, TNI hidup dengan profesinya sendiri, dengan etiknya sendiri itu. Oke, bagian ini silakan closing statement Bung Rocky.
Oke, jadi sekali lagi TNI itu harus diurus oleh doktrinya sendiri itu, harus diurus melalui antisipasi dia tentang ancaman pertahanan itu. Jadi nggak boleh sekalipun TNI itu disodorkan problem politik. Nah, TNI sebetulnya udah tutup buku dengan politik, tetapi pejabat-pejabat politik tinggi itu selalu ingin sodorkan proposal pada TNI. Nah, itu bahayanya. Jadi saya ingin agar supaya hal itu dihentikan, supaya TNI kita betul-betul jadi tentara profesional yang hanya mengabdi pada kemampuan untuk mempertahankan negara dan tidak menyakiti rakyat. Kan itu janji TNI, dan itu yang kita ingin diingat oleh kaum politisi yang masih berupaya untuk mempengaruhi TNI.